saya kesini kan itu Naik ya. apa dari Semarang? Hah? Naik apa? Kereta Turun di mana? di Jatinegara. Tadi saya soalnya ada urusan dengan orang di Jatinegara. Terus habis itu saya naik KRL ke Bogor. bukan Manggarai ganti. Manggarai sini naik KRL 5.000 Pak Haji. Murah bener. Oh, 5.000. Terus habis itu saya makan dulu di depannya alun-alun itu stasiun. Bogor. Di situ banyak kayak food court. Ya, food court. Food court. Itu saya heran Pak Haji. Tadi saya makan habis berapa Pak Haji? 18.000. 18.000. Ya Allah, murah benar. Ayam, saya minta ayam dada gitu kan. Nah. Pokoknya tak lihat yang pokoknya yang aku bisa makan kan ayam ya. Kalau lain-lainnya kan kita nggak tahu rasanya gitu loh. Terus makan ayam sama nasi, tempe, teh tawar panas 18.000. Udah, terus kesininya saya naik Maxim Bike. Naik? Maxim Bike, Maxim motor. Oh, ojek motor. Berapa? Berapa Pak Haji? 46.000. Murah bener. Terus tadi tak kasih 50.000 kan? Iya. Terus kok saya tuh kasihan gitu loh. Ternyata dari jalan tuh masuknya jauh. Tak tambahin 10.000, orangnya terima kasih. Jadi 60. Jadi 60. Katanya dari kalau ke RDAY ratusan ribu Pak Haji katanya loh. Iya. Terus lagian daerah IPB kan daerah macet. Macet banget. Makanya naik motor saja. Iya. Gitu. Itu Pak Haji. Terus saya itu kenal Pak Haji itu sudah setahun yang lalu. Dari mana? Akhir Mei. Kan saya bingung ya Pak Haji. Ibu tinggal di Semarang. Iya. Tahu RDI dari mana? Dari YouTube. Oh. Tadinya tuh gini Pak Haji. Ya gambarnya kan kayak Pak Haji duduk gini loh Pak Haji. Ya, gitu. Ini apa sih kok RDAY gitu kan? Kata siapa? Saya sendiri. Oh ya. Terus habis itu tuh tak lewatin terus. Dilewatin. Muncul terus. Dilewatin muncul terus. Muncul terus. Ini apa sih? Terus tak liatin. Terus aku dalam hatiku ya Pak Haji. Nganu apa? Oh, mungkin iki nganu Pak Haji kan bisa bahasa Jawa ya. Ya. Wah, iki mungkin Allah nunjukin aku koneng kini iki. Saya gitu kan. Tapi kan saya tuh gaptek Pak Haji. Ya. Saya gaptek, cuman saya lihat itu, terus habis itu ada Mbak Fitri. Mbak Fitri Bali datang sama Carlo. Oh iya. Sama Carlo, dia mamerin katanya bikin kue memek itu kan. Iya. Itu Pak Haji. Saya di atas acara pencerahan ya, bikin kue memek ya. Ya. Mungkin. Terus dia ninggalin nomor telepon, nomor HP gitu kan. Terus tak WA kok dijawab. Tanya saya, kalau mau ke RDAY gimana? Gitu kan. Terus dia bilang, "Oh, saya dari Bali ke naik pesawat, terus habis itu naik taksi." Gitu kan. Terus habis itu cerita-cerita dia punya ngajak join properti. Siapanya? Si Fitri. Oh iya. Lah, kena lah saya. Berapa? 20 juta. Oh iya. 20 juta dengan katanya menjanjikan tiap minggu loh Pak Haji, tiap minggu loh, tiap bulan loh Pak Haji. Tiap minggu 1,5 juta. Ya. Terus saya tanya, Mbak Fitri ini betul Bu, masa saya bohong? Kalau Ibu nggak percaya, tanya aja ke Pak Haji. Tanya aja ke Pak Haji, nanti kan itu kalau saya ditelepon Pak Haji nanti saya langsung datang. Nggak mungkin lah Bu, saya bohong. Masa ilmu RDAY buat saya bohongin, katanya gitu. Nah, terus ya udah toh Pak Haji, di saat
saya lagi membutuhkan uang, ini ada angin segar gitu, ada angin segar yang menawarkan 20 juta tiap minggu 1,5 kan. Wow, Lumayan. menggiurkan. Ya, menggiurkan kan. Terus sampai sekarang Janji surga. ya janji Fitri. Nah itu Pak Haji. Terus katanya habis itu mulai itu wah Bu saya ini lagi nganter tamu daerah saya nggak ada ATM gini-gini. Wah bulet terus gitu ngaten loh Pak Haji nggih. Terus saya bilang gini, wis Mbak Fitri terserah Mbak Fitri tak gituin. Mau bayar apa enggak kok muter aja alasannya ada Bu ada gini. Oh terus marah-marah. Saya bilang gini, Mbak, kono ki karo aku ki kuwi ki anu lho koyo anakku lho. Kok wani karo wong tua tak gituin. 62. 82. Dia. Kelahiran 82. Dia. Kalau saya kan 26. Oh iya. Gitu Pak Haji. Sampai sekarang tuh loh sepeser pun nggak itu Pak, nggak bayar sampai sekarang loh. Iya. Nah, bayangan saya dengan saya bayar ke Fitri 20 juta, saya nggak gali lubang kan. Saya bisa langsung walaupun bunganya, terus sama saya nabung buat ke sini. Nah, gitu. Bayangan tinggal bayangan Pak Haji. Iya. Itu loh. Nah, terus nggak tahu kenapa saya kayak emosi gitu loh Pak Haji. Panas ini kurang ajar ini anak. Apa Pak Haji? Ke rumah saya juga loh. Fitri. Ke rumah saya. Terus ngasih. Kok dikasih alamatnya? Hah? Lah, saya pikir kan orang RDAY. Oh iya, mau investasi. Kasih ini. Oh centong. Centong. Oh iya. Nah, ini centong ini bener apa enggak? Dari sini apa dia beli murahan? Oh iya iya. Itu kan, Bu, ini Bu tak bawakan centong gitu. Ini dari Pak Haji. Nah, gitu. Makanya ini tak bawa Pak Haji. Iya. Gitu loh. Omongannya tuh bener apa enggak? Udah. Enggak lah, enggak bener. Lah makanya masa centong kayak gini ini kan triplek. Iya. Bener kan? Ini kan enggak kayu. Makanya suatu Pot, ambilin centong keramat yang di belakang, Pot. Yang kecil, Pot. Yang gosong. Yang belakang. Dia bilang, Bu ini dari Pak Haji usianya sudah puluhan tahun. Enggak lah. Kalau udah tua warnanya gosong. Itu mah. Ya gitu Pak Haji. Itu buat naplok. Naplok dia ya. Iya. Buat naplok. Terus selama di rumah Pak Haji. Kasih lihat. Nih yang Bu, yang umur ratusan tahun kayak gini, Bu. Kasih lihat. Nah, tuh kayak gitu. Nanti Ibu saya kasih. Ibu mau 1 apa mau 2 boleh. Pegang. Nah, itu udah ratusan tahun. Lebih tua centong daripada umur kita. Itu tua bener, kayak dari kayu jati. Iya. Monggo kerso Pak Haji. Boleh, Ibu mau 1 apa 2 saya kasih. Saya manut. Pokoknya saya Kasih dua-duanya. Dikecewain sama Fitri, kasih dua-duanya. Kasih dua-duanya. Alhamdulillah. Sama uang bibit. Buat manggil duit. Nah, tuh uang bibit. 50. Terus ini dua-duanya buat apa Pak Haji? 1 buat nyentongin duit, 1 buat kalau Ibu pegel-pegel capek-capek. Nah, ini Pak Haji kaki. Iya, dicentongin dempulnya. Kemarin ini jatuh. Terus jalannya pincang. Yang ini nggak apa-apa. Ikutan sakit. Ya. Gitu. Nah, terus sama payudara saya ada benjolannya Pak Haji. Oke, pakai ludah basi. Oh. Kameramen mau lihat? Jangan, gua aja belum lihat. Gua mau lihat-lihat ya kameramen dasar. Dia udah punya 10. Modelnya macam-macam ya Pak Haji. Kameramen. Ibu kalau nonton YouTube saya suka senyum-senyum gak sih? Ya senyum-senyum, senyum-senyum. Tapi saya di sini tuh mau apa ya? Curhat apa ya? Boleh, tak dengerin ya. Lah, lucu Pak Haji. Saya itu pertama kan apa ya? Berambisi apa ya? Semangat Pak Haji. Bangun jam 00 gitu kan. Terus tapi senyum dulu. Apa Pak Haji?
senyum, tahu-tahu tidur. Oh tidur. Senyum tidur. Udah gitu terus. Saya bilang, Kiki saja niki nopo to ya? Kan gitu ya Pak Ji. Iya. Terus dah wis engko wis ngenteni nek aku lunga Bogor tak takokke sebabe apa. Padahal dulunya toh saya biasa biasa mandi jam 11 jam 12 Pak Haji. Sekarang bisa males gitu kan. Nggak bisa padahal wis jam 12 sih. Engko sik sedelok kan belum jam 12 Pak Haji. Tidur. Kebablasan. Setan bener-bener setan itu Pak Haji. Dah. Terus saya juga mikir, Pak Haji pas saya nonton itu kok ada yang kodam di tubuh kita gitu. Iya. Nah, katanya cawe-cawe kan. Iya. Kalau pagi sebelum kencing kan. Nah, udah saya cawe-cawe. 9 hari pertama, kedua normal Pak Haji, nggak apa-apa. Ketiga Pak Haji nggak kencing tapi pengen kencing. Udah tak praktekkan terus empet gitu nggih Pak Haji. Apa Pak Haji malah tambah parah, tambah kencing sama BAB. Terus udah gitu kan Pak Haji. Tak teruskan terus. Tambah parah lagi Pak Haji. Kalau bangun tidur mau gitu udah kencing. Aduh, udah beser dulu. Lah, berarti itu. alat kelamin ibu mesti dipasang NCB. Sudah dol. Udah dol. Nah, itu Pak Haji kenapa gitu loh, makanya Kameramen lihat dulu. Bawa ke lab. Di lab. Coba di lab. Foto. Bentuknya oval, bulat, lonjong, apa oblak. Itu loh Pak Haji. Makanya saya tuh mau penasaran gitu loh Pak Haji, kenapa sebelum menjalankan itu saya juga bisa bangun malam, mandi, keramas juga. Kok setelah menjalankan dari Pak Haji kok enggak bisa, malah ngantuk, nanti kebablasan, kalau enggak males. Wah, ada aja Pak setannya Pak. Setan ngundeli sikil. Itu Pak. Jadi gini Bu. Setan itu nggodain nggak hanya di badan kita. Pipis lah, belum apa-apa udah beser, dengkul lah ini. Iya. Awal-awal itu normal loh Pak Haji, nggak apa-apa. 9 katanya 9 hari kan. 9 hari, dua kali 9 hari. Tapi saya tidak merasakan apa-apa, nggak gatel, nggak apa, normal semuanya. Saya mikir gini, opo sing ning jero awakku kuwi kewakean. Iya. Kewakean jadi susah keluarnya, mungkin sudah kerasan gitu loh Pak. Iya, jadi udah mendarah daging. Iya betul, mungkin seperti itu. Makanya saya mau tanya, apa istilahnya ini kan curhat ya, tanya Pak curhat ini. Lah gitu loh Pak Haji. Kenapa sampai saya tuh bingung dengan diri saya sendiri loh. Kenapa ya ini ya kok bisa begini gitu loh. Terus gini Pak Haji. Memang sebelumnya itu saya pernah disuruh om saya. Dia pernah om gitu loh Pak Haji. Tapi usianya tua saya, gitu kan. Terus kan saya cerita, saya akrab kan sama om itu. Kalau saya dibohongin gitu kan. Terus nek aku sehat ngono tak goleki wonge. Kebetulan omku tuh polisi gitu loh. Kan dia di Surabaya, tapi saya nggak tahu Surabayanya di mana, nggak tahu Pak Haji. Taunya di Bogor sini, di Cimanggu. Dah, terus nganu ngene yu, kowe rene wae ning Surabaya to, engko kowe tak telepon ke koncoku, bilang gitu. Dekne mbiyen wis tau tak tulungi gitu kan. Terus saya kan bilang gini Pak Haji. Lah Om, lah gue apa tak gituin. Wes yang penting ki Rudi bayar kan, yang bohongin aku pakai namaku tuh Rudi. Itu temen nilainya berapa? 175. Oh iya. Waktu itu. Tapi kan bunga berbunga terus saya kan gali lubang terus Pak Haji. Oh iya. Sampai sekarang sekitar 600, hebat ya Pak Haji. Tapi senyum-senyum terus Pak Haji. Anggapannya orang menilai saya tuh punya uang banyak. beruang ya Pak Haji. Bukan beruang. Beruang.
Tapi didempetin hurufnya. Ah, Beruang. betul. Itu istilah kameramen. Terus habis itu tuh Pak Haji, saya manut ya, wong disarankan, terus tak giniin, Om dukun ra, tak gituin. Wis pokoknya yang penting bayar yul bayar. Masalah kondisiku koyok ngene. Omku bilang gitu kan, tapi akhirnya omku meninggal Pak Haji. Jadi kasihan itu. Kalau biasanya kan orang tua diantar anak. Iya. Kalau ini anak diantar orang tua, kasihan. Iya. Lah akhirnya meninggal. Terus akhirnya saya diajak Eyang Pak Haji, Eyang ikut nganter loh Pak Haji. Dia bilang gini, Yuli terkene nggone apa? Neng Tono gitu. Kan itu keluarga kenal semua, soalnya itu pernah ditolong Om gitu loh. Udah toh. Terus toh aku kesana toh. Apa Pak Haji? Wah kaget Pak Haji, masa aku suruh makan kantil Pak Haji. Kembang kantil. Oh kembang kantil. Kalau kameramen taunya kontal kantil. Lah terus apa Pak Haji, habis itu di rumah mandi bunga Pak Haji. Terus saya bilang gini sama Om, aku kis dipeseni Suwargi Buyut gitu kan. Buyut itu kan saya buyut pertama gitu loh, masih menangi Suwargi Buyut ngaten nggih Pak Haji. Pokoknya gunung mana yang paling tinggi kalau bukan Gunung Merapi? Dukun mana yang paling mandi kalau bukan diri sendiri? Iya. Lah tak langgar Pak Haji. Ngelanggarnya pripun? Lah salah Om nyaranke ke dukun itu. Lah terus itu sebelum kenal Fitri. Sebelum kenal Fitri, terus kenal Fitri, terus habis itu saya juga kena investasi bodong. Berapa? 100. Hebat ya. Jadi lobangnya tuh, galinya tuh dalam, tambah dalam Pak Haji. Soalnya itu suruh bikin kerajinan gelang. Jadi kita beli bahan bakunya, terus kita rakit, kita rangkai, kita kembalikan, kita dapat upah. Nggak taunya scam, hilang gitu. Padahal modal saya belum balik. Gitu Pak Haji, yang menyebabkan utang saya tambah dalam. Tapi saya nggak mau nyebut utang Pak Haji, nggak mau nyebut anugerah juga nggak mau. Pokoknya doaku berkelimpahan kaya raya. Gitu. Lah itu Pak Haji, kenapa kok hidup saya seperti itu terus gitu loh. Boleh. Mbaknya kalau boleh di Semarang ini sekarang tinggalnya sama siapa saja? Sendiri. Nah, tinggal sendiri udah berapa tahun? 10 tahun. Sebelumnya sama siapa aja? Orang tua. Siapa aja? Bapak ibu. Siapa lagi? Nggak ada. Bertiga? Saya Mbaknya berapa bersaudara? 2. Kakak apa adik? Saya nomor 1, adik saya laki di Klaten. Oke. Ya. Nah itu. Jadi ibu sama bapak masih ada apa udah meninggal? Udah terakhir ibu tahun 2015. 2015. Terus kalau inget itu ya Pak Haji, saya pengen nangis. Jangan nangis dulu. Nangisnya, cerita dulu. Nangisnya nangis bangga. Oh bangga. Yo, guyu sih, guyu. Nangisnya nangis bangga Pak Haji. Jadi gini, waktu itu kan saya punya pacar. Pacar saya di Jakarta. Terus Suwargi Eyang juga di Jakarta gitu kan. Jadi kan gampang komunikasinya. Terus saya mau pindah kerja di Jakarta. April itu saya sudah harus kerja di Jakarta, tapi Maret itu Suwargi Bapak gerah. Gerahnya ternyata gula. Terus Terus saya berpikir, kalau saya pindah Jakarta, terus ibu nelpon, Yulki bapakmu gerah. Terus apa saya nggak pikiran Pak Haji? Yeah. Saya kerja kan saya nggak konsen toh Pak Haji.
Sehingga saya batalkan. Kerja di Jakarta saya batalkan. Saya milih ngurusin orang tua. Udah ngurusin orang tua, waktu itu kan ya saya kerja, adik saya sudah married, saya nggak boleh bantu. Masalahnya dia kan rumah tangga baru, biayanya masih banyak gitu kan Pak Haji, kan ya belum punya posisi kalau masih muda kan. Terus saya bilang saya saja yang membiayain orang tua. Nah kan orang tua pensiunan ya Pak Haji, pensiunan pegawai negeri waktu itu kan sedikit toh Pak Haji. Iya. Ya, jadi semua tak ambil alih saya semua Pak Haji. Biaya orang tua tuh saya ngurusin semua. Saya bukannya sombong Pak Haji, tapi saya bangga. Saya bangganya orang tua saya meninggal, saya nggak gelo. Gitu kan, saya sudah bisa membanggakan orang tua, tapi waktu itu orang tua marah sama saya, bilang gini, lah kowe iki piye, aku ki wong tua, langkahku kan wis mati, bilang gitu kan, wis ra ono masa depan, kowe ki sing jek nom, kenapa kok kowe batalke kerja ning Jakarta sedangkan calonmu ning Jakarta, bilang gitu kan Pak Ji. Terus saya bilang gini, Ingat-ingat tuh usia berapa waktu itu? saya pacaran tuh 24 tahun Pak Ji. 24 tahun udah mulai pacaran. Pacaran Kameramen kalah lu. 24 tahun pacaran. Oh 24 tahun pacaran. Kameramen 5 tahun 5 kali kawin ya. Terus dia bilang ya udah LDR katanya gitu kan Pak Jin. Udah. Tapi ternyata si mantan ini punya perempuan lain. Taunya dari mana? Tidak diberesin. Contohnya? Contohnya Nggak diberesin gimana? pakai magic. Gitu loh. Jadi kalau pas apa ya? Ngendikanipun dijok ngaten lho Pak Ji. Dijok lupa, tapi kalau sudah jatuh tempo ingat saya gitu loh. Tapi saya nggak urusan Pak Haji, saya fokus ngurusi orang tua gitu loh. Terus akhirnya Bapak Sedo nggih, Bapak Sedo tinggallah ibu kan. Kawula sampun remen. Wah, ibuku sehat ki. Kawula ngaten. Nggak taunya ibu kena serosis. Aduh, kanker hati. Bukan kanker hati. Apa namanya? Tapi itu serosis karena fatty liver. Jadi levernya kebungkus lemak. Oh, namanya kista lever. Bukan, fatty liver ngendikanipun ngaten. Lah jadi levernya terbungkus lemak, jadi levernya mengeras kebungkus lemak itu. Jadi tidak merasakan sakit, cuman gejalanya kayak mah. Mual-mual. Menawi sampun kimat ngaten toh Pak Haji. Lah saya kok yo bodoh ngaten lho. Kok yo bodohnya kenapa? Kok nggak periksa levernya, ginjalnya, kok saya duplek-uplek no lambungnya. Setelah ketahuan 20-80, 20-nya rusak. 20-nya rusak? Dah, padahal kan itu biayanya banyak. Ya, jadi uang saya itu habisnya tuh untuk orang tua Pak Ji. Iya. Sampai saya nggak mikir merit, nggak mikir apa, pokoknya saya bangga saya bisa nungguin orang tua sampai orang tua saya meninggal, saya bisa membiayai orang tua saya dan di kamar sendiri, nggak yang di rumah sakit, nggak yang kamar berdua apa enggak. Yang nungguin juga saya gitu. Jadi saya sudah nggak mikir untuk kesana, nggak fokus orang tua. Jadi nggak mikir jodoh? Nggak mikir nikah? Enggak. Walaupun pacaran udah 24 tahun? Kalau kameramen mah kawin tapi nggak pacaran ya kameramen. Pokoknya saya sudah bisa menyenangkan orang tua gitu. Jadi itu saya bangga gitu loh. Tapi kok nasib saya kok setelah orang tua nggak ada, lah itu Pak Haji, Ibu Maret itu panggilan kawula kemalingan. Ibu sedo Juli Pak, stres Pak Haji. Jadi perhiasannya ibu itu kan di saking safe deposit kotak. Ya kotak box Ya kan diambil, Senin mau dimasukkan ke bank.
minggu kemalingan. Kan kayak dicepake nggih. Pulang. Lah, ibu mungkin tambah stresnya di situ. Iya. Itu. Wah, waktu meninggal ngeri ya. Kayaknya saya belum ikhlas gitu loh, Pak Haji. Itu, tapi Jadi bapak sama ibu waktu hidup agamanya apa dia? Islam. Bapak sama ibu agama Islam. Nah anaknya 2, mbaknya sama adiknya. Mbaknya agamanya apa? Islam. Adiknya? Islam. Oh, oke. Itu. Terus yang bikin sedih apa mbaknya? Bangga. Ditinggal mama papahnya. Bangga. Bangga saya bisa ngurusin orang tua sampai meninggal. Di saat gerah, di saat membutuhkan saya selalu ada. Oh iya. Tuh. Lah, terus itu setelah sekian lama ya Pak Haji, ternyata ibu itu Suwargi, ibu itu punya adik angkat. Lah itu Pak Haji, atau karena itu ya Pak Haji, jadi hidup saya nggak bener apa gimana ya Pak Haji. Tapi saya nggak ruwet loh Pak Haji. Cuman saya nggak merit, saya ngurusin orang tua. Tapi uang saya selalu habis terus. Tapi di saat orang tua membutuhkan saya bisa, pokoknya uang nggak tahu dari mana bisa. Terus setelah ibu meninggal, si adiknya Om ini bercerita sama saya Pak Haji. Ceritanya apa? Ceritanya kalau saya bukan anaknya bapak. Hah? Saya bukan anaknya bapak. Kandung? Jadi saya itu anaknya jadi kakaknya istrinya omku, angkat. Gitu. Makanya kok keluarga bapak itu nggak suka sama saya gitu loh. Nah, terus sampai akhir hayatnya ibu itu nggak cerita, ibu nggak boleh cerita. Terus akhirnya bule ya, kan di tempat saya itu nggak ada istilah tante, nggak, wong Jawa. Nah, Bule Pak Le, yu, Pak De, yu. yu. Ya. Kalau kameraman nyung. Lah, lajeng bulekna cerita kalian kawula. Tak ceritani ya Mbak, ngene. Wah, kawula kaget to Pak Haji. Mila kok Ibu selalu kalian kawula cerita tentang kakaknya bule menika. Ngaten. Berarti sampun ngasih lambang-lambang gitu loh. Sinyal. Itu. Tapi saya nggak tahu, tapi orang tua nggak mudeng. Enggak. Nah, tapi ya yang orang bapak saya harus anggap bapak, wong dia sayang banget kalian kawula. Apa itu yang menyebabkan perjalanan hidup saya seperti ini, ngaten? Enggak. Jadi gini Mbak, kenapa perjalanan Mbaknya nggak semulus teman-teman? Ya. Ini ya Pak Haji, bukan saya iri ya, nggak, kan katanya hidup itu sudah ada yang ngatur. Kita jangan iri dengan kehidupan orang. Saya sama sekali nggak iri Pak Haji. Tapi pernah orang tua saya juga bilang gini, aku kita yul nenggone arisan kan. Ibu itu dulu nggak pernah ikut arisan, setelah bapak pensiun ada arisan pensiunan gitu kan. Jebulane omahe koncone bapak mungkin api-api gede-gede ora kaya omahe dhewe. Tapi ki aku ya gumun ya Yul, kok ngon kene iki duit ki angger ono ilang terus langsung dapat ada aja Pak pengeluaran itu sejak ibu. Kenapa ya? Lah kok sekarang saya juga gitu Pak Haji. Kenapa ya Pak Haji? Ya. Jadi kalau kita lihat, kalau ibu mau ekonominya naik, cuman satu yang diperluin. Apa? Legowo. Nggak boleh inget masa lalu. Yang udah lalu, udahlah biaran berlalu. Nah kita ini kadang suka nggak legowo. Makanya kita ekonominya jalan di tempat. Kita suka pengen tahu ke depannya gimana ya nanti saya ya. Oh, menawi ngaten kawula mboten mikir Pak Haji. Nggak boleh. Kawula mboten mikir ke depanku piye. Kawula yakin bahwa
Aku ki Tapi kan mbaknya suka gini. Contohnya ditipu sama Fitri 20 juta. Contohnya dibohongin sama investasi 100 juta. Kan mbaknya suka nyesel. Nggak boleh. Gini ya, Karena Pak. Fitri jadi penipu itu pasti udah seizin Allah. Lah, enggak, saya juga begitu Pak Haji. Saya gini, aku terlalu tergiur karena aku diutang. Karena ibu berharap, mbaknya berharap. Lah. Saya juga begitu. Nah, aku rak diutang, tak kira aku ya orang ngono gitu loh. Enggak ngejar. Ada orang datang, tamu RDI datang ke kita. Oke. Dia cerita bahwa dia tuh ahli desainer, ahli benerin jok. Nggih. Ya kita namanya, saya masih normal, masih berharap. Ya Put, yaudah benerin joknya anak-anak yatim tuh. Ya joknya kita perbaikin. Kanten-kantenan. Iya, ditipu tuh saya. Berani ya? Pak, iya. Hebat nipu ya? gurunya. Aduh, kantinnya anak yatim kan jelek, banyak tikus lah, apalah berantakan. Dia ceritalah, presentasi lah, tamunya RDAY, bahwa dia tuh ahli desain, ahli ini. Ya Put, Akhirnya meleto. saya kasih orderannya, nipu lagi. Sudah nipu sekali, 2 kali nipu. Pak Mending Haji. 3 kali. Itu Pak Haji ya? Iya. Tangganya yang buat acara pencerahan. Kan itu tangganya pada keropos. Ya udah diperbaikin. Nipu lagi. Masya Ya ketiga ya. Ya keempat. Bikin itu apa namanya di belakang dekat kandang bebek ya, bangunan apa ya. Nipu lagi yang kelima. Loh kok Pak Haji kok Yang keenam, kok saged teras ngaten loh. apa? Kok bisa terus percaya? Kan waktu itu saya di rumah sakit ya, 2 bulan ya. Saya masuk rumah sakit 2 bulan waktu itu sakit. Oh. Jadi dia kerja, bangun. Terus bangku-bangkunya anak yatim nih, yang orang sedekah kan udah pada buluk-buluk disedekahin. Iya. Nah dia bilang, saya perbaikin ya Pak Haji. Ya udah diperbaikin. Ini pasti nonton juga tuh penipunya ya. Dan perempuan lagi ya. Perempuan Pak Haji. Iya, perempuan Wah penipunya. hebat ya. Ini juga. Rata-rata penipu tuh perempuan ya. Waduh, saya enggak saya malah kena tipu Semua loh. yang nipu di RDI perempuan semua. Saya malah kena tipu. Iya. Kena tipu RDAY. Nah, Jadi yang nipu RDI itu perempuan semua. Orang Magelang, orang Jakarta. Kok Iya. bisa ya Pak Haji ya? Ya karena dia udah lihai. Dari gadisnya suka nipu orang tuanya. Dari muda suka nipu ibu bapaknya. Sehingga udah gede nipulah gurunya ya. Tapi nggih Pak Haji, saya dengan Fitri itu nggih dibohongin Fitri nggih. Ya. Ada hikmahnya sehingga saya bisa kenal Putri. Putri pas di Semarang kan teleponan nggih. Tak ceritake kelakane Fitri. Kan Putri nggih orang Semarang gitu. Iya. Kate wonten anu toh, Akpol. 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 Lah. Dan terus mangertos danten, oh iya, oh ngaten nggih anu Bu, nggih ngaten nggih. Nggih Bu, ngejak aku ning nggone toko anu kosmetik ngaten to, toko Elisa. Wah, borong tak kira bayar kok jebret sing bayari aku. Sama. Iya, dah. Terus dia pengen, Bu, saya mau beli bandeng. Tak ajak kan, kalau bandeng Juwono menika kan namung jual merek, Ya. kan nggak jual bandengnya kan. Enggak. Lajeng tak ajak lah ke menapa TVRI. Kalau cerita Putri kan nggih, wong Semarang ngerti kabeh ngaten. Iya. Dah tak ajak. Tak kira bayari. Meneng wae. Aku sing bayar meneh. Aduh. Putri gumun. Peng loro. Saya wes peng 6. Ibu kurang 4 mana? Terus pulang katanya pengen lihat kota lama. Udah tak antar lihat kota lama kan. Terus makan nasi ayam di daerah Mataram gitu kan Pak Haji. Bu, saya bawa pulang ya buat besok. Oh ya. Baru peng 4. Kurang peng loro maneh. Orang dilebokke kulkas. Lah kan yang salah Fitri toh. Paginya mambu.
Dah, terus habis itu pulangnya minta apa Pak? Wingko babat. Oh iya. Wingko babat selamat kawula Pak. Delalah dekne sebelah kono kawula sebelah mriki to. Wis dekne tuku-tuku menang wae. Aku ya diem aja, akhirnya dia bayar. Iya, alhamdulillah nyaris yang keenam. Kita jok udah dikeluarin ya Put ya. Udah akhirnya dimasukin lagi ya. Gak diservis. Dianya udah kabur.